Oke, kalau sudah terlihat, Mbak. Sudah? Oke, Iya, Mas. lihat ya. Mhm. Oke, Mbak Murwenda ya, oke. Mmm. Nah, di sini kita masuk ke penegakan hukum pidana perpajakan. Di sini latar belakangnya ada di Undang-Undang HPP, memberikan kepastian hukum. Lalu yang paling penting adalah terkait pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Nah, di sini ada istilah daluarsa, tadi seperti Mas Eko terangkan, 10 tahun. Lalu ada penghentian penyidikan, itu ada 2, ada yang terkait beberapa pasal 44A, dan juga ada ultimum remedium 44B. Jadi dengan membayar pokok beserta sanksinya. Cuman bedanya adalah kalau masih di pemesanan bukti permulaan, sebenarnya wajib pajak punya hak untuk ultimum remedium, yaitu bayar pokok plus sanksi 100%. Tapi begitu naik ke 44B pada saat penyidikan, itu sanksinya naik lagi. Nah, di undang-undang perpajakan itu ultimum remedium dinaikkan sampai ke tahap persidangan. Bahkan pada tahap persidangan pun itu wajib pajak masih bisa untuk melakukan ultimum remedium. Cuman namun sanksinya memang dia semakin besar. Contohnya kalau saya berpendapat bahwa ultimum remedium ini sebenarnya dimulai tidak hanya pada saat bukti permulaan, penyidikan maupun persidangan. Sebenarnya sudah dimulai pada saat disampaikan SPDODK. SPDODK disampaikan, wajib pajak masih punya hak untuk apa? Untuk menyampaikan SPT, membayar pajaknya. Lalu yang kedua, wajib pajak membutuhkan SPT-nya dengan membayar pajak yang masih kurang dibayarnya. Disitulah asal muasal wajib pajak untuk melakukan ultimum remedium. Dari situ kalau ada unsur kesengajaan di situ. Makanya pas begitu disampaikan SPDK, nah disitulah tuh kelihatan unsur sengaja di situ sengajanya. Kalau dia mengetahui, makanya kalau saya berpendapat bahwa kata sengaja itu ada 2. Ada memenuhi unsur pengetahuan sama unsur akibatnya. Dia mengetahui perbuatan bahwa itu melanggar peraturan perpajakan terkait pidana pajak. Lalu yang kedua dia menginginkan akibatnya, yaitu apa? Adanya kerugian pada pendapatan negara. Seperti itu. Akibatnya adalah kerugian pada pendapatan negara. Nah, di dalam SPDODK itu jelas kan sudah disampaikan berapa perhitungan pajaknya menurut yang si pengirim SPDODK-nya. Nah, wajib pajak punya hak untuk membetulkan SPT dan menyetorkan pajak yang tidak terkurang di. Lalu kalau dia belum melapor SPT, maka dia disuruh untuk dianjurkan untuk menyampaikan SPT-nya jika ada pajak yang masih tidak ada kurang lebih. Di sini di tahap penyidikan sama persidangan. Nah, kalau terkait pembayaran pidana denda, berarti ini udah putusan persidangan. Ini dua eksekusi ya, itu udah sukarela. Ini berarti jaksa yang mengeksekusi. Jaksa sebagai eksekusi ya, sebagai ya ditugaskan oleh pengadilan untuk menyita terkait dengan adanya, karena di undang-undang perpajakan itu pasti bahasnya pidana penjara dan pidana denda. 2 dia, bukan atau, jadi dan. Oke, nah di situ bisa juga untuk pelaku hal itu di pendidikan pajak, kami punya kewenangan untuk memblokir persita aset oleh PPNS. Nah, jika dirasa masih kurang atau belum cukup, jaksa yang terkait untuk eksekusi putusan pengadilan, maka jaksa juga punya kewenangan untuk melakukan blokir atau sita aset untuk memulihkan kerugian negara sebesar pidana denda yang ada di putusan. Oke. Masa penuntutan ya sama adalah 10 tahun, sama pemesanan bukti permulaan ya ini sama. Oke, kalau dulu tidak ada kewenangan, sekarang tidak ada. Penghentian penyidikan sekarang nambah sampai persidangan. Lalu oke, pidana tidak dapat disubsidiar dan wajib dibayar, di posisinya dan. Tapi kalau telah dilakukan penyitaan aset namun masih belum cukup lunas pidana dendanya, itu dapat diganti dengan pidana penjara yang tidak melebihi pidana yang diputus. Lalu di Undang-Undang HPP juga ternyata sudah diatur nih adanya in absentia. Jadi kalau di tahap persidangan wajib pajak tersangka tidak hadir atau tidak ada, maka dapat diputus vonis
Nah, nanti dari situ atas aset-aset yang disita itu bisa langsung dilelang untuk dibayarkan untuk membayar dana tersebut. Nah, dalam hal in absentia ini juga tidak hanya berlaku untuk tahap persidangan, bahkan tahap penyidikan pun apabila wajib pajak sangka dipanggil 1 kali, 2 kali, 3 kali ternyata tidak bisa dibawa untuk dihadirkan, diperiksa sebagai saksi sebelum dia tersangka. Atau dia sudah melarikan diri pada saat dipanggil sebagai saksi dengan panggilan 1, panggilan 2, dan surat perintah membawa bisa, maka dengan adanya in absentia ini maka penyidikan kami bisa langsung naik ke penyidikan tersangka tersebut. Nah, dari situ tetap melarikan diri juga bisa langsung naik ke pengadilan. Tapi melalui prosedur yang pemanggilan sebagai saksi dan juga sebagai tersangka. Dan juga di persidangan pun juga sama. Ada kayak panggilan dihadirkan untuk bisa saksi atau tersangka. Biasanya kalau di bahasa KB adalah ada saksi dalam kurung atau tersangka. Jadi kalau ada di penyidikan sama wajib pajak, itu tertulisnya adalah saksi yang diduga dia adalah calon tersangka. Seperti itu. Makanya calon tersangka itu harus dahulu diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dia mempunyai hak untuk menyampaikan bukti-bukti bahwa saya bukan tersangkanya, gitu. Saya bukan calon tersangka. Diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya itu bukan tersangka, atau dirinya itu bukan tidak bersalah. Seperti itu. Makanya harus dipanggil dan diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi sebelum dinaikkan menjadi tersangka. Meskipun secara alat bukti yang kita miliki, orang tersebut memang kita duga sebagai tersangka, tapi secara proses pembuktian harus dahulu diperiksa sebagai saksi dahulu. Seperti itu. Kalau dasar hukumnya, ini ada Undang-Undang HPP, Undang-Undang KUP, lalu diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP. Lalu ada PMK, diubah terakhir dengan PMK 77 tahun 2002. Lalu ini ada juga PMK 55 tahun 2016. Oke. Lalu ada Kepdirjen, lalu Perdirjen Per 15 dicabut dengan Per 15 tahun 2009. Lalu ada juga terakhir Perdirjen nomor 38 tahun 2010 dicabut dan itu tidak berlaku dengan Per 18 tahun 2014 itu dia masih berlaku. Jadi ada beberapa aturan yang isinya hanya mencabut saja, tapi tidak ada aturan barunya gitu, yang mencabut saja. Tapi kalau yang Per 38 ini dia mencabut peraturan yang lama, tapi masih dimunculkan peraturan yang baru. Apa di dalam Per yang baru itu tertuang terus. Ini dari sini pemeriksaan ini skemanya. Jadi ternyata indikasi tindak pidana perpajakan itu ada beberapa dari IDLP. Salah satunya juga bisa juga dari pemeriksaan. Ada namanya pemeriksaan, oh ternyata ada indikasi pidana nih, wajib pajak debit. Nah, dalam hal pemeriksaan itu ada 2 kategori. Pemeriksaan atas SPT wajib pajak pas diperiksa dia belum lapor SPT sama yang sudah lapor SPT. Nah, cuman kalau saya berpendapat adalah pada saat dari pemeriksaan yang tanpa melalui SP2DK, pemeriksaan yang tanpa didahului SP2DK, sebaiknya di dalam pemeriksaan tersebut harus pernah disampaikan kepada wajib pajak terkait hak wajib pajak untuk menyampaikan ketidakbenaran pengisian SPT-nya. Ada di pasal 84 dan pasal 8 ayat 5, ada 2. Tetapi di situ yang tercantum atas ketidakbenaran pengisian SPT. Jadi kalau diperiksa belum pernah ada SPDK sebelumnya, di situ tidak ada hak wajib pajak tuh untuk melakukan pengungkapan. Karena dia, ini saya nggak mau disidik Pak, gitu misalnya. Tapi saya nggak punya hak nih untuk melakukan ultimum remedium Pak, karena hanya diatur pasal 84, 8 ayat 5 itu hanya diatur yang telah menyampaikan SPT. Tapi kalau yang belum menyampaikan SPT tetapi ternyata pernah ada SPDK sebelumnya, itu masih ada unsur sengajanya di situ dari SPDK-nya. Dan wajib pajak sebenarnya masih punya hak untuk membetulkan atau menyampaikan SPT yang dulunya belum dilapor. Gitu. Jadi kalau untuk yang SPT belum dilapor diperiksa, sebaiknya lihat
apakah ada SPDK sebelumnya. Kalau ada, itu bisa untuk diusulkan pemisahan bukti permulaan. Untuk bisa diusulkan pemisahan bukti permulaan. Karena dari IDLP aja, yang dari SPDK saja, itu bisa langsung diusulkan untuk menjadi pemeriksaan bukti permulaan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau diperiksa, ya berarti DJP baik, kasih coba persuasif diperiksa. Tetapi ternyata diduga kuat, itu hitungannya tepat, sekian pajak yang masih kurang dibayarnya, masih belum dibayar juga, ya berarti emang unsur kesengajaan makin kuat. Sudah ditentukan SPDK, nggak respon, nggak bayar, nggak betul SPT, nggak betul SPT, terus diperiksa masih juga tidak mau melakukan pengungkapan untuk yang lapor SPT, berarti kan unsur kajiannya jadi dua nambah. Pertama dari SPDK, kedua dari disampaikan haknya di dalam tertuang dalam berita bahwa dia tidak menggunakan haknya atau tidak mau menggunakan haknya, pernah ditawarkan untuk pernah disampaikan penjelasan mengenai hak wajib pajak. Nah, dari situ, dari DLP itu dikembangkan analisis, lalu baru diusulkan untuk bukti permulaan, lalu penyidikan. Jadi intinya adalah bagaimana caranya mendapatkan suatu bukti permulaan bahwa adanya indikasi tidak pidana di bidang perpajakan. Di bukti permulaan berarti bahan bukti. Kalau di penyidikan itu bukti permulaan yang cukup. Sebenarnya ya hampir mirip ya. Tapi sebenarnya alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu ada keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, sama keterangan tersangka. Sebenarnya ya terdakwa, kalau di penyidikan keterangan tersangka. Minimal ada satu keterangan dari bukti surat. Bukti surat, ada dokumen SPDK, ada dokumen berita acara bahwa pernah ditawarkan, pernah disampaikan mengenai 5 kalau di pemeriksaan. Lalu yang kedua, siapa sih orang yang bisa dijadikan saksi? Sudah cukup 2 alat bukti di situ. Kalau kita next. Nah, di sini ada beberapa nih, ada KUP, HPP, PBB, Bea Materai, PPSP, ATIKA, dan TPPU. Nah, perlu digarisbawahi bahwa ada beberapa pasal di Undang-Undang KUP yang emang diatur terkait ultimum remedium, tetapi setelah kalau kita teliti, ada beberapa pasal yang dia yang nggak ada celah untuk ultimum remedium. Jadi saya pernah mempelajari bahwa ada beberapa pasal yang tidak ada di ultimum remedium. Tapi kalau dia ada kerugian negara di Undang-Undang KUP atau Undang-Undang KPK atau HPP, itu pasti ada kemungkinan besar ada ultimum remediumnya. Lain saya ada yang ada ultimum remediumnya, ada yang primum remediumnya. Jadi tidak ada pasal 44B-nya lah kalau di penyidikan. Jadi tidak semua, tapi sebagian besar menganut ultimum remedium. Jadi ada kesempatan wajib pajak untuk membayar sanksi. Karena ultimum remedium itu adalah upaya terakhir. Jadi pemidanaan itu upaya hukum yang terakhir. Jadi masih diupayakan persuasif mengembalikan pemulihan kerugian pada yang paling penting di perpajak. Oke, di sini ada, halo, saya, halo, Ya, halo. Ya, halo, Mas Dian. Terdengar ya, suara jelas. soalnya kurang jelas, Terdengar jelas, Mas. suaranya sebentar ya. Halo, jelas? Terdengar, Mas. Halo, halo, halo. Terdengar ya, Ya, oke. iya, aman, aman, ya. Itu dia ada unsur objek, unsur subjek yaitu setiap orang, unsur kesalahan yaitu unsur kealpaan atau kesengajaan, lalu unsur perbuatan, lalu ada unsur akibat kerugian pada pendapatan negara. Kalau unsur setiap orangnya itu jelas kita mencari tersangkanya, siapa pelakunya. Kalau untuk unsur perbuatan itu pasti tercantum apa sih perbuatan yang dilakukan sehingga melanggar pasal pidana. Contohnya penyampaian SPT yang tidak benar, atau tidak menyampaikan SPT, lalu tidak mendaftarkan diri. Nah, lalu kalau unsur akibatnya itu pasti ada unsur kerugian pada pendapatan negara. Nah,
Yang jadi poin penting kalau bagi saya adalah unsur kesengajaannya. Nah, karena pada dasarnya undang-undang perpajakan itu menganut prinsip ultimum remedium. Jadi dengan menganut prinsip ultimum remedium itu menurut saya, maka unsur sengajanya itulah yang kita buktikan dengan cara apa? Dengan cara upaya hukum administratif, yaitu apa? Di SP2DK, lalu disampaikan mengenai hak wajib pajak dari mulai pengawasan, SP2DK, berapa pajak yang kurang dibayarnya, lalu dihimbau untuk SPT, melaporkan SPT jika belum melapor. Kalau di pemeriksaan disampaikan kalau dia sudah lapor SPT, disampaikan dia segera pengungkapan. Tapi biasanya setiap step levelnya itu semakin masuk ke tingkat yang lebih tinggi, itu kecenderungannya adalah sanksinya lebih besar. Nah, jika tidak dipakai, tidak dimanfaatkan oleh wajib pajak, maka dia akan langsung naik ke tingkat pemeriksaan bukti permulaan. Nah, nanti sanksi naik lagi. Apa sanksinya naik? Yaitu kalau di pemeriksaan bukti permulaan itu nggak dipisahkan antara sudah lapor atau belum lapor. Kalau di pemeriksaan itu hanya ada diatur hak wajib pajak atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Tapi kalau jika belum lapor SPT, maka dia tidak punya hak di situ karena undang-undang tidak mengakomodir itu. Maka langsung bisa diusulkan untuk pemeriksaan bukti permulaan. Jadi sebaiknya ada SP2DK yang menerangkan bahwa ada pajak yang tidak atau belum dibayar. Jadi nanti biar kita tidak menzolimi wajib pajak terkait untuk membayar pokok dan sanksinya administrasi. Makanya ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana. Jadi kalau bahasa mudahnya adalah itu, cobalah diusahakan diterapkan wajib pajak bayar pokok plus sanksi administrasi saja, dibandingkan nanti sanksi berupa sanksi pidana. Jadi diutamakan penerimaan negara dari awal mulai pengawasan. Jadi jangan sampai nanti effort kita berlebih, tapi ternyata tidak worth it lah istilahnya. Jadi diusahakan dari awal semula tuh sudah disampaikan agar bayar wajib pajak bayar pokok plus sanksi administrasi saja, tidak dinaikkan ke perusahaan. Tapi apabila itu diwajibkan, diperlukan untuk memberikan efek jera yang berkeadilan bagi si wajib pajak yang diperiksa bukti permulaan atau penyidikan, dan juga mengingatkan kepada masyarakat wajib pajak agar lebih patuh. Kita melihat dari satu contoh ini seperti ini, disidik, ada pidana penjara dan juga pidana denda seperti itu. Nah, agar masyarakat wajib pajak yang lain lebih patuh. Dan juga untuk ada keadilan. Untuk yang patuh dia lebih tenang, untuk yang tidak patuh itu dia dihimbau untuk segera bentuk SPT atau lapor SPT jika belum. Oke, kalau kealpaan ini kalau saya pribadi belum pernah yang kealpaan. Biasanya kalau kami di kesengajaan di sini. Oke, dari unsur sengajanya itulah diperoleh bukti yaitu berupa SP2DK, berupa berita acara ditawarkan disampaikannya hak wajib pajak itu termasuk mendukung unsur sengaja. Oke. Ini pasal 39 ini beberapa bisa dibaca saja, tidak mendaftarkan diri, menyalurkan NPP, pengupahan PKP dan sampai yang pasal 39 satu huruf I, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau Oke, intinya adalah yang sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Di sini dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan, paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali, dan paling banyak dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang lebih. Jadi posisinya adalah dan. Jadi penjara iya, denda iya. Oke. Yang berwenang penyidik siapa? Yaitu PNS DJP. Hanya PNS DJP yang berhak melakukan penyidikan tindak pidana di bidang. Lalu di sini ada ini dalam arti pemeriksaan itu pemeriksaan BAP ya, ditanya pemeriksaan ya, si tersangka. Ada pemberkasan, kalau penyerahan berkas. Ini biasanya dari istilah namanya P21, penyerahan berkas perkara. Dianggap sudah lengkap itu P21. Kalau belum lengkap namanya P19. Setelah lengkap berkas perkara lengkap, dinyatakan lengkap, lalu ada tahap kedua namanya
P22 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Jadi dari ini masih baru penyerahan tahap 1 kalau di kami itu, kalau tahap 2-nya itu penyerahan tersangka dan kita serah terimakan tersangka dan barang buktinya kepada jaksa, kepada pihak kejaksaan untuk segera berkasnya dilimpahkan ke pengadilan. Ini tadi udah IDLP. Oke, penyidikan juga sudah ya. Penyidikan juga sudah. Intinya adalah dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang berpajakan serta menemukan tersangkanya. Kalau dari pengusahaan bukti pengulaan itu sudah lengkap bukti bahan buktinya, maka penyidikannya pun juga akan lebih mudah. Bahkan dari proses pengusahaan IDLP pun, kalau dokumen yang terkait SPDK itu sudah lengkap, wajib pajak sudah pernah dihimbau, sudah pernah dippersuasi, ternyata tidak mau, di situ juga bisa menjadi suatu bukti tuh bahwa terjadi adanya unsur sengaja. Kalau terkait penghitungan kerugian negara itu biasanya nanti ada ahli penghitung kerugian pada pertumbuhan negara. Yang penting adalah dokumen bukti berupa surat bahwa wajib pajak sudah disampaikan haknya terkait optimum remedium. Jadi wajib pajak mengetahui perbuatannya bahwa dia melanggar peraturan pidana berpajakan, dan yang kedua dia mengetahui akibatnya yang dia lakukan ternyata menimbulkan kerugian pada negara. Tapi wajib pajak tidak merespon, ya udah berarti unsur kesengajaannya sudah terpenuhi. Alat buktinya apa? Yaitu berupa surat. Yang pertama, yang kedua itu adalah keterangan nanti dari yang mempersuasi dari pihak KPP. Dari pihak KPP siapa yang mempersuasi, yang sudah menyampaikan, lalu tidak merespon. Nah itu bisa cukup 2 alat bukti, karena kan minimal 2 alat. Oke, kalau pengamatan ini pengamat mencocokkan antara IDLP dengan fakta. Jadi IDLP-nya faktanya seperti apa sih? Jadi tidak, maka itu dikembangkan dan analisis untuk memperoleh petunjuk. Nah ini malah petunjuk ada. Petunjuk itu yang keempat ya, yang keempat itu petunjuk. Oke, adanya dugaan tatanya itu benar pengamatan. Nah mengenai yang tadi mutu dan bobotnya, perlu pengalaman tidak, lalu berusaha memperoleh tambahan barang bukti. Wah ini malah bagus. Oke, lalu bisa juga dari pihak ketiga untuk menambah dan melengkapi. Oke. Oke, ini sama nih relasi jabatan. Relasi jabatan juga sama. Oke, sebagai dasar ya, sebagai trigger ya, biasanya bisa gitu sebagai trigger. Trigger untuk menemukan bukti bahwa telah terjadi TPP, tindak pajak dan menemukan tersangka. Oke. Ini proses bukti pengelolaan sama. Oke. Yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana berpajakan yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Tetapi ada juga beberapa pasal yang langsung aja ya. Intinya adalah kalau di alat optimum remedium dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan. Oke, sudah. Ini bukti permulaan. Tapi bukti permulaan ini pun juga sebenarnya mengacu nantinya ke pasal 184. Oke, lalu pasal bukti permulaan. Ruang lingkupnya. 1 beberapa sejenis pajak. Nah, lalu terdapat indikasi adanya tidak pidana perpajakan. Lalu bisa secara terbuka maupun tertutup. Oke, ini ada, kita langsung aja ke ini. Kualifikasi, ketentuan pelaksanaan, ketentuan pelaporan. Oke, kualifikasi. Oke, merupakan kualifikasi bagi PPNS. Jadi pemirsa bukti pengelolaan itu hanya dilakukan oleh PPNS di lingkungan DJP yang mendapat pelatihan teknis yang cukup sebagai pemirsa bukti pengelolaan. Jadi hanya dilakukan oleh PPNS. Lalu ini biasa persiapan yang baik, daluarsa, ada semua di sini. Oke, laporan atas kerja. Oke, dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang menerima sprint book. Oke, ini kewajiban pemirsa bukti pengelolaan nanti tinggal dibaca aja. Nanti kalau kewajiban kami menjadi hak wajib pajak, kewajiban pemirsa bukti pengelolaan menjadi hak wajib pajak, kewajiban wajib pajak menjadi kewenangan kami. Itu biasanya dia saling resiprokal ya, saling timbal balik. Oke, ini semua ada di sini semua.
Oke, nah seperti di sini. Oke, tindak lanjutnya ada beberapa, yaitu penyidikan atau penghentian. Kalau kalau dia tertutup, bisa usul langsung penyidikan, atau bisa juga usul untuk terbuka. Ya seperti itu. Jadi bisa penyidikan atau penghentian, hanya 2. Oke, kalau dia untuk dilakukan penyidikan, dia tidak mengungkapkan ketidakbenar perbuatannya, tidak menggunakan haknya untuk pasal 8 ayat 3, atau menggunakan tapi nggak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi istilahnya masih ada pajak yang tidak akan pulang dibayar, seperti itu. Atau adanya objek yang berbeda, bisa juga seperti itu. Jadi lihat sesuai enggak dengan keadaan yang sebenarnya menurut pemeriksaan bukti permulaan. Oke, kalau dihentikan. Oke, dihentikan dia telah mengungkapkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dihentikan, tidak naik ke penyidikan. Lalu telah meninggal dunia kalau orang pribadinya. Lalu peristiwanya bukan merupakan, ya itu pasti ya, peristiwanya bukan merupakan tidak pidana. Lalu tidak ditemukan adanya bukti permulaan. Jadi kami pasal bukti permulaan ternyata tidak menemukan adanya bukti nih bahwa ini ada tidak pidana untuk pajak. Jadi berarti intinya adalah kita tidak menemukan cukup bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tidak pidana pajak. Lalu daluarsa juga sama, daluarsa tidak boleh ada daluarsa penuntutannya. Kita harus memperhitungkan itu dia. Oke, penyidikan hanya oleh PPNS yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Lalu kami dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum lain. Oke, ini kewenangan penyidik sama ya. Kewenangan penyidik berarti kewenangan kami menjadi kewajiban wajib pajak atau tersangka atau pihak lain. Di sini. Yang sedikit bertambah adalah terkait ini. Kami dapat melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka, lalu juga penyitaan harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana. Nah, berbedanya adalah undang-undang KUHP sebagai undang-undang formil itu juga ternyata di dalamnya mengatur mengenai acara pidana, yaitu mengenai kewenangan penyidikan. Jadi istilahnya adalah dia ada lex specialis. Jadi apabila suatu undang-undang perpajakan mengatur mengenai hukum acara, maka yang dipergunakan adalah undang-undang KUHP dulu. Tetapi jika tidak ada di dalam undang-undang KUHP, maka hukum acara pidana itu mengikuti KUHP. Jadi lihat dulu di undang-undang KUHP ada hukum acara pidana yang diatur di undang-undang KUHP, APP yang seperti ini. Kalau belum ada, maka kita mengacunya ke KUHP setelah itu. Ini pemanggilan itu selama 3 hari sebelum tanggal yang ditentukan. Biasanya kalau kami komunikasi dahulu, lalu kita kirimkan suratnya bisa via elektronik maupun kita kirim via pos atau apa, yang penting ada persetujuan dari yang kita panggil akan hadir tanggal sekian. Jadi ada kesepakatan sebelumnya akan hadir. Jadi kita bisa. Tapi kadangkala ada juga yang tanpa melalui panggilan, tetapi wajib si saksi mau hadir. Bisa juga. Jadi bisa melalui panggilan, bisa juga tidak melalui panggilan. Kalau tidak melalui panggilan, biasanya kalau sudah ada inisiatif hadir tanpa, kalau kami tidak perlu panggilan, Pak, kami hadir aja, Pak. Ya. Karena dari ini menjadi bukti nanti kalau terkait kalau dia tidak hadir selama 2 kali, ya itu kita bisa ada upaya lain untuk menghadirkan saksi tersebut. Ini kalau tidak diketemukan orangnya, maka bisa disampaikan keluarganya, ketua RT, RW, lingkungan, kepala desa, dengan disertai tanda terima sebagai bukti bahwa kita sudah menyampaikan. Jadi kita sudah melakukan kewajiban kita untuk menyampaikan sebelum kita lakukan pemeriksaan. Oke, nah ini kalau di sini diterbitkan dan diberikan surat panggilan kedua, jadi sekali. Nah, kalau seandainya tidak juga menolak, kami dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Indonesia untuk menghadirkan yang bisa. Itu biasanya kalau secara formalnya itu namanya SPRINWA, surat perintah membawa. Kalau tidak bisa dengan formal, dia juga dengan informal, gantung dari ini. Contoh case di lapangan. Tapi formalnya itu nanti ada SPRINWA-nya, surat perintah membawa dari
kepolisian untuk menghadirkan ke kami untuk kami lakukan pemeriksaan atau penelitian. Oke, ini biasanya gimana? Sampaikan saya atau tidak, lalu kita kasih tahu siapa aja sih yang kita minta untuk diperiksa. Biasanya kalau kami itu kecenderungannya adalah kami sudah menyampaikan atau menuliskan dalam panggilan dokumen-dokumen apa yang kami butuhkan. Kalau ini seandainya berawal dari pemeriksaan permulaan, pasti dokumennya yang terkait dengan pembuktian, menjadi alat bukti sudah kami pegang sebelumnya. Sudah kami ada soft copy-nya lah. Jadi ya itu nanti bisa lebih mempercepat. Jadi pemeriksaan lebih cepat di pemeriksaan permulaan pun sudah kita lakukan permintaan keterangan. Jadi pas nanti di penyidikan hanya tinggal melengkapi, menambah atau melengkapi saja. Tidak dari awal lagi, tidak mengulang lagi, menambahkan, melengkapi yang sudah ada isi serta barang bukti. Jadi sudah ada komunikasi sebelumnya. Oke, bedanya kalau di dalam pemeriksaan permulaan namanya berita acara penyidikan. Kalau di penyidikan itu namanya berita acara. Itu dua hal yang berbeda, tapi isinya kurang lebih sama. Ada penambah, ada yang melengkapi beserta bahan buktinya pun mungkin sama atau bisa menambah tergantung dari perkembangan penyidikan. Jadi kalau dari awalnya proses sudah bagus di awalnya, nanti pas penyidikan pun akan lebih mudah gitu. Dari mulai wajib pajaknya, tersangkanya akan lebih mudah. Jadi pemberkasannya pun lebih cepat, lebih mudah lah. Nah, kalau sekarang kan sudah ada soft copy lebih cepat bisa. Oke, ini. Jika saksi diperkirakan tidak dapat hadir pada saat persidangan, pemeriksaan terhadapnya dilakukan setelah terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh penyidik pajak. Jadi biasanya itu kami sudah jaga-jaga. Kalau seandainya nggak bisa hadir pas persidangan, kami ambil sumpahnya dulu untuk memberikan keterangan untuk dia sebagai saksi. Jadi nanti kalau nggak hadir, kami punya bukti bahwa telah diambil sumpah, bahwa dia akan memberikan keterangan yang sebenar-benar. Oke, sudah di sini. Oke, ini kalau penangkapan penahanan nih. Oke. Kalau untuk contoh case ini, kami pernah melakukan membawa saksi calon tersangka, lalu habis itu kita naikkan sebagai tersangka, lalu langsung ditangkap dan ditahan. Kami pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi langsung dia secara rundown-nya lebih cepat ya. Jadi dihadirkan dengan sprinua, lalu dinaikkan sebagai tersangka, lalu ditangkap, ditahan sebagai tersangka. Jadi itu karena dari awal prosesnya kecukupan barang buktinya sudah kami persiapkan sehingga bisa untuk mempercepat upaya paksa terkait membawa penangkapan dan karena dahulu belum ada in absentia. Jadi seseorang belum bisa ditetapkan sebagai tersangka bila dia belum pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, itu kendalanya. Kalau sekarang karena adanya in absentia, jika sudah cukup bukti bahwa dia tersangka, tapi dia tidak hadir, maka ya sudah, kami naikkan dulu sebagai tersangka. Didahului sebagai saksi karena dia nggak hadir, dipanggil nggak hadir beberapa kali, maka habis itu, nah pas itulah kita kalau ketemu ya kita tangkap ya seperti itu. Jadi dengan adanya in absentia itu lebih mudah dalam posisi yang positif, itu memudahkan kami agar pemeriksanya juga bisa dapat dirampungkan tanpa ada kehadirannya si tersangka. Kalau dicari nanti tidak temu DPO, tidak temu juga ya, mungkin berkasnya dapat dirampung. Oke, ini biasanya ada setiap dia penetapan tersangka ada ditanya gelar pendapat, lalu menyerahkan berkas perkara, barang bukti. Jadi berkas penyidik pajak menyerahkan berkas perkara itu tahap 1. Kalau tahap 2-nya itu adalah penyerahan tersangka dan barang bukti pada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, jika ada berkas yang dikembalikan,
maka itu namanya P19. Jadi kami harus menyempurnakan melengkapi sesuai dengan petunjuk jaksa peneliti. Oke. Nah, ini kalau ada penyidikan dapat menghentikan, ada jangka waktu paling lama 6 bulan. Kalau dendanya ada denda di sini. Kalau untuk pasal 39 di sini adalah 3 kali. Lalu kalau untuk pasal 39A itu 4 kali, denda 3 kali. Ini makanya dia setiap kalinya lebih naik. Kalau biasanya kecenderungannya pasal 39 biasa. Dari 100% jadi 3 kali. Nah, ada kenaikan sanksi denda 2 kali. 2 kali. Tapi di sini masih pakai peraturan yang lama. Saya ambil kutipnya PMK tahun 2016. Saya nanti belum mengetahui ada tentu atau tidak. Pokoknya intinya adalah wajib pajak mengajukan permohonan, lalu adanya pembayaran pajak yang kurang atau tidak dibayar atau kerugian negaranya berapa, beserta sanksinya. Nah, setelah itu baru dia mengajukan, baru mengajukan. Tapi di sini, ya oke, sudah. Izin, ya pas ya, baru mau Ya, pas ya. dimulai. Oke, Ya, Mas siap. Dian, ya. Oke, terima kasih Mas Dian untuk paparan Ya. materinya. Ya tadi sebenarnya sudah diskusi ya di belakang layar. Memang sepertinya waktunya kurang ya untuk materi penyidikan yang cukup banyak gitu ya. Dan kita juga masih ada sharing session juga dengan Mas Arswendi ya, terkait dengan konteks TP ya dalam hal penyidikan ya. Izin Mas Arswendi mungkin 10-15 menit. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa dititipkan dulu kali ya ke saya, nanti saya bisa sampaikan ke pembicara karena keterbatasan waktu gitu. Sebenarnya saya udah nyiapin 2 pertanyaan, cuman ya udahlah yang penting materinya tersampaikan dulu ya. Karena memang bertepatan mau maghrib nih kita. Ya. Terima kasih ya Mas Dian. Selanjutnya diperkenankan kepada Mas Arswendi untuk menyampaikan paparannya. Silakan Mas. Terima kasih Mbak Murwenda atas kesempatannya. Izin mungkin sebelumnya terkait dengan ketentuan, lalu peraturan dan penerapan terkait dengan pidana perpajakan sebelumnya sudah disampaikan oleh guru-guru saya, Pak Eko dan Pak Dian. Mungkin izin pada kesempatan kali ini karena juga untuk mempersingkat waktu ya, saya lebih membahas mengenai halo? Mas terdengar? Ya terdengar Mas. Ya. Terdengar. Baik, maaf. Ya, saya lebih membahas mengenai contoh kasus ya. Sebentar saya izin share dulu. Apa sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, siap. Terima kasih. Ya, izin. Sebelumnya sebelumnya disampaikan oleh Pak Eko, apakah tindak pidana perpajakan itu juga ada unsur atau ada aspek dalam rangka transfer pricing-nya seperti itu ya kurang lebih. Nah, mungkin bisa saya sampaikan selama memang mens rea-nya itu dalam rangka menggelapkan penghasilan, menggelapkan perpajakan dengan melakukan pencatatan yang tidak sebenarnya, dan juga memang ada indikasi bahwa hilangnya potensi pendapatan negara yang bisa keluar dari wilayah jurisdiksi di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke contoh kasusnya, mungkin sedikit saya memaparkan terkait atau positioning terkait dengan perspektif TP dulu, agar teman-teman di sini memahami. Dan kalau kita bicara sebelumnya masuk dari tax efisiensi itu pasti teman-teman udah familiar ya, perusahaan dihadapkan dengan dua pilihan melakukan tax evasion atau avoidance. Nah, di mana TP itu salah satunya masuk ke dalam kategori tax planning yang selama masih dalam taraf yang wajar itu masih diperbolehkan. Nah,
Saya coba mencontohkan satu skema sederhana ya, di mana sebentar saya keluarin pointer dulu, di mana sebelum masuk ke kasusnya, saya sampaikan skema sederhana di mana objektif di sini perusahaan yang dibangun perusahaan di Indonesia ingin melakukan penjualan ke luar negeri suatu barang dengan nilai harganya itu 1.000. Nah, sebelum melakukan penjualan tersebut, perusahaan dikasih pilihan apakah akan melakukan proses saving atau tax saving dari sisi korporasi gitu. Nah, perusahaan tersebut memilih untuk opsi membangun anak perusahaannya di luar negeri yang tarif pajaknya lebih rendah atau biasa dikenal tax haven. Nah, di sini saya coba membagi dua pencatatan ya, di mana yang pertama direct selling apabila memang perusahaan A itu melakukan penjualan langsung ke pihak di luar negeri, di mana total laba secara konsolidasi PTA dengan tidak melibatkan entitas afiliasinya itu sebesar 300 dengan tarif pajak yang sebesar 25%. Nah, di mana penjualannya 1.000 dengan HPP 400, laba kotor 600, dengan biaya operasi 200 bisa memperoleh net profit sebesar 400 dan membayar pajak sebesar 100. Laba bersihnya itu adalah sebesar 300. Nah, ketika melakukan shifting profit, di mana PTA itu menjual dulu ke anak perusahaannya sebesar 600, harganya di bawah harga yang wajar ya, bisa kita lihat. Lalu dengan HPP yang sama di sini 400, lalu memperoleh laba gross profitnya 200 dan biaya operasinya itu sama 200, dan tidak memperoleh pendapatan sehingga tidak dikenakan pajak. Nah, sementara di pencatatan entitas afiliasinya, di mana anak perusahaannya bisa menjual dengan harga 1.000 sama 1.000, lalu dengan HPP yang 600 tadi dia beli dari PTA, memperoleh laba kotor 400 dengan biaya operasi yang hanya 10 karena sifatnya dia seperti paper company gitu ya, jadi tidak ada expense atau biaya operasi lainnya. Dia memperoleh 390 dengan pajak sebesar 12,5%, laba bersih setelah pajaknya diperoleh 341. Jadi secara konsolidasi kelihatan ya lebih menguntungkan ketika melakukan skema seperti ini gitu. Jadi lebih untung 41,25. Nah, kurang lebih itu permulaan sebelum kita masuk ke contoh kasus pidana pajak yang mungkin teman-teman pernah dengar terkait dengan Asiana Agri Group, di mana Asiana Agri Group mendirikan anak perusahaan atau paper company yang tidak menjalankan bisnis apa-apa di luar negeri, di Hong Kong, Macau, dan BVI, British Virgin Island, di mana yang biasa dikenal perusahaan ini merupakan perusahaan di mana negara ini dikenal sebagai tax haven country ya. Lalu Asiana Agri Group menjual produk komoditas berupa CPO ke pihak afiliasinya di luar negeri dengan harga yang rendah gitu. Nah, produk CPO tersebut tujuannya akan dijual kembali ke end user dengan harga market yang lebih tinggi. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa ada motif di mana Asiana Agri Group ini mencoba untuk melakukan tax planning dengan cara tax evasion. Jadi mengalihkan labanya ke negara yang tarifnya lebih rendah sehingga menyebabkan timbulnya potensi kerugian negara gitu. Nah, sehingga laba perusahaan yang di Indonesia itu diperoleh lebih kecil gitu. Nah, motifnya apa? Modusnya apa? Dengan memunculkan selain dari proses dari sisi penjualan tadi, di perusahaan di Indonesia juga memunculkan biaya-biaya sebagai pengurang laba yang
sebetulnya itu tidak bisa dibuktikan gitu. Contohnya misalnya ada hedging, manajemen fee, dan biaya fiktif lainnya gitu. Jadi untuk hedging, jadi dia melakukan kontrak penjualan dengan anak perusahaannya di luar negeri, lalu barangnya belum dikirim, tapi barang tersebut sudah dibeli dengan harga yang lebih mahal oleh anak perusahaannya juga di Indonesia gitu. Jadi selisih itu dicatat sebagai biaya biaya hedging. Yang berikutnya manajemen fee yang belum bisa dibuktikan eksistensi dan time test beserta dengan manfaat ekonomisnya. Lalu memunculkan biaya-biaya fiktif lainnya yang bertujuan yaitu tadi untuk menurunkan pendapatan di Indonesia gitu. Nah, semua proses tersebut itu tercatat di dalam satu dokumen yang akhirnya dibocorkan pada tahun 2013-14, di mana dokumen tersebut cross-border tax planning-nya Sianagri Group under pricing export sales. Jadi motif dan modus tersebut sebetulnya sudah direncanakan oleh manajemen dari Asianagri. Nah, izin Mbak Wenda, sudah azan ya, mau di pause dulu atau? Ya, masih cukup 5 menit, 7 menit nggak, Mas? Biar kita segera tutup aja nanti ya, jadi nggak putus-putus. Oke, ya. Oke, saya izin lanjutin cepat ya. Jadi pencatatan biaya fiktif tadi yang saya sampaikan sebesar 1,5 T, lalu mendokrak kerugian transaksi ekspor yang saya sampaikan mencatat beban hedging sebesar 32 miliar, lalu mengecilkan hasil penjualan sebesar 889 miliar. Jadi total penyimpangan pencatatan transaksi sebesar 2,62 triliun gitu, dan Asianagri juga melaporkan SPT yang tidak sebenarnya. Nah, selanjutnya melalui putusan MA 2239 tanggal 18 Desember, sanksi pidana berupa denda pajak sebesar 2,5 triliun. Lalu atas kasus penggelapan pajak dengan terdakwa manajer pajak Sianagri Group. Nah, dari kasus tersebut ditemukan bukti adanya motif tindak pidana pencucian uang gitu. Jadi atas dana yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan tersebut disebar ke beberapa rekening dan coba ditutupi untuk menghalangi proses mentrace dananya kemana gitu. Nah, lalu vonis dikenakan 2 tahun dengan masa percobaan 3 bulan. Nah, inti dari kasusnya itu adalah pengenaan ketentuan Undang-Undang KUP pasal 39 yang bagaimana tadi disampaikan oleh guru saya, di mana poinnya menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, lalu memperlihatkan pembukuan catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sebenarnya masih ada kasus satu lagi terakhir, mungkin saya jabarkan secara singkat ya, mengingat juga waktu terbatas. Jadi ini contoh untuk PT Uniflora Prima tahun 2010-2011, objektifnya PT UP ini ingin menjual aset ke PT HCI. Nah, sebelum melakukan penjualan, PT UP mengajukan permohonan SKB PPN atas impor barang strategis, di mana PT UP memanfaatkan hal tersebut agar tidak membayar biaya masuk atau pajak impor karena mengingat barang strategis. Nah, berikutnya PT UP menyiapkan tanah, lokasi pabrik dan lahan tanam coklat. Jadi ini untuk industri produk coklat kakao ya. Lalu PT UP membangun pabrik dengan mesin yang diimpor tadi yang termasuk dalam barang strategis, dan PT UP melakukan penjualan aktifan yang disebut PPN faktor 09. Nah, jadi dia mengakui bahwa melakukan impor barang strategis dan dia mengajukan pemanfaatan SKB PPN agar dibebaskan dari PPN, tapi setelah aset tersebut terbangun, aset tersebut dijual kembali gitu. Jadi diserahkan ke pihak lainnya yang
memang mengoperasikan aset tersebut gitu. Nah, dari hal tersebut pemicu dilakukan proses penyidikan, hasil penjualan sebagian besar dialirkan ke luar negeri, penjualan aset. Lalu PT UP dengan sengaja tidak menyampaikan SPT tahunan PPh Badan untuk tahun berpajak 2014. Nah, dengan potensi kerugian negara kurang lebih sebesar 317 miliar. Nah, pengenaan pasalnya juga sama sebagaimana di pasal 39 ayat 1, ancaman pidana penjara 3 tahun dengan denda sebesar 317 miliar dikali 2 dengan subsidi 3 bulan penjara. Nah, mungkin kurang lebih itu contoh kasus yang bisa saya gambarkan. Selanjutnya mungkin kalau misalnya teman-teman ingin mencari contoh kasus yang lain, kurang lebih sama poin utamanya di mana melanggar ketentuan yang diatur di Undang-Undang KUHP pasal 39 yang tidak menyampaikan SPT dengan benar, lalu menyampaikan pembukuan pencatatan yang dengan tidak sebenarnya, atau menerbitkan dokumen perpajakan seperti faktur dan lainnya yang tidak ditujukan dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mungkin izin dari Pak Eko kalau ada closing statement dulu.